Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Bersamaan Kamis 14 Agustus 2025 dalam minggu biasa ke-19. Bacaan Injil yang akan kita renungkan daripada Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari bersama mendengarkan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerjaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia berserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari,
Hari ini kita berkesempatan untuk merenungkan perumpamaan di dalam Injil tentang ajaran pengampunan tanpa batas yang berakar pada belas kasih Allah yang terlebih dahulu telah mengampuni kita. Pengampunan yang diminta Yesus bukan sekadar pengampunan, tetapi tindakan hati yang tulus untuk tidak lagi memperhitungkan kesalahan sesama. Seperti Tuhan menghapus hutang dosa kita yang besar. Dengan mengampuni tanpa batas, kita meniru Yesus dan juga menjaga agar rahmat dan belas kasih Allah tidak tertutup dari diri kita. Saudara-saudari, pengampunan tanpa batas adalah sebagai cerminan kasih Allah, karena dasar pengampunan adalah pengampunan tanpa batas merupakan tuntutan Allah kepada setiap orang yang percaya, yang dimampukan oleh rahmat-Nya. Jadi, untuk mengikuti teladan Yesus, kita diajak untuk mengampuni tanpa batas, seperti Yesus sendiri telah mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Pengampunan harus tidak ada batasnya. Maka sesuai jawaban Yesus kepada Petrus, bukan hanya mengampuni 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti pengampunan yang tidak terhitung jumlahnya, yang dasarnya adalah kesetiaan Allah yang selalu mengampuni kita. Keperluan pengampunan pada diri sendiri adalah untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan dan membebaskan diri dari sikap angkuh, ego, serta sombong. Saudara-saudari, mengampuni bukanlah untuk orang lain saja, tetapi terutama untuk membebaskan diri kita sendiri dari rasa dendam dan sakit hati, serta membuka diri kepada rahmat Tuhan. Keterbukaan pada rahmat Allah dapat menguatkan kita untuk terus mengampuni. Maka, jika ketidakmampuan kita mengampuni justru akan menutup hati kita dari rahmat Allah. Jadi, jika sebaliknya dengan mengampuni, kita membuka diri untuk menerima belas kasih Allah di hari penghakiman kelak. Saudara-saudari, pengampunan akan mengeratkan hubungan kita dengan sesama, karena pengampunan tanpa batas akan membangun kesatuan dan persaudaraan yang lebih erat, lebih kuat dalam komuniti kita. Karena dimulai dari kasih dan kesatuan hati. Oleh yang demikian, perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni merupakan suatu ilustrasi kesalahan kita. Dalam perumpamaan tentang hamba yang hutangnya dihapuskan oleh raja, namun tidak mau mengampuni hutang sesama, menggambarkan bagaimana kita yang telah diampuni oleh Allah, tetapi seringkali kita keras hati terhadap sesama. Saudara-saudari, kita harus ingat, ketika kita tidak mau mengampuni, kita akan berurusan dengan Allah,
sesuai dengan urusan dan ukuran keadilan yang sama seperti yang kita gunakan kepada orang lain. Dengan demikian, ajaran Yesus dalam Injil hari ini menekankan pentingnya belas kasih dan pengampunan sebagai cerminan dari belas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.